abaikan suku DXDL karena dia sangat kecil ya. DX-nya kecil, DL-nya juga kecil. Jadi kecil kali kecil adalah sangat kecil. Didapat ini LDX sama dengan Y kurang X dikali DL. Ya, L kali DX sama dengan Y kurang X dikali DL. Kalau kita modifikasi jadi DL per L sama dengan DX per Y kurang X. Ya, kalau ini kita integrasi dari L2 ke L1, ya, L2 itu jadi L2 ke L1 DL per L sama dengan ln L1 per L2, ya, ini kebalik ya, harusnya negatif ya. Jadi L1 per L2 sama dengan sigma X2 per integral dari X2 sampai X1 dx per Y kurang X. Jadi itu sama dengan X2 integral dari X2 per X1, X2 ke X1 dx per Y kurang X. Ini adalah persamaan Rayleigh ya. Komposisi rata-rata dari total bahan yang sudah didestilasi itu YAP. Jadi Y itu kan naik terus ya, berubah terus ya, Y-nya berubah terus. Kenapa? Karena pertama-tama Y-nya mungkin besar karena jumlah komponen yang mudah menguap di dalam campuran itu besar. Semakin lama kan semakin kecil, jadi Y-nya itu berkurang. Nah, setelah kita destilasi 15 menit, kita rata-ratakan. Dirata-ratakan berapa komposisi, itu kan ditampung ya. Ditampung, kan nggak mungkin kita setiap saat kita analisis. Pasti ada selang waktunya. Taruhlah misalnya 10 menit, berarti 10 menit itu adalah Y rata-rata. Karena selama 10 menit terjadinya penguapan. Dapat diperoleh dari neraca bahan. Ya. Jadi L1 kali X1 sama dengan L2 kali X2 ditambah L1 kurang L2 dikali YAP. Ya. Jumlah mol mula-mula, jumlah mol sisa dalam stil, komposisi mula-mula, komposisi akhir cairan. Ya. Jadi ini setelah selang waktu tertentu ya, setelah analisis setelah waktu tertentu. Karena dia kan prosesnya batch, jadi bukan kontinu, jadi nggak bisa setiap saat dianalisis. Ya. Contoh distilasi diferensial yang sederhana 1132. 100 mol campuran terdiri dari 50% mol N-pentana dan 50% mol N-heptana. Didestilasi diferensial pada 101,325 kPa. Hingga 40 mol terdestilasi. 40 mol terdestilasi. Berapakah komposisi rata-rata dari total uap yang dihasilkan dan komposisi cairan sisa? Berikut adalah data kesetimbangan X dan Y adalah fraksi mol N-pentan. Ini data keseimbangannya ya. Perhatikan ini cuma X dan Y, karena yang mau diplotkan kan X Y versus X ya. Dari N-pentan aja, dari salah satunya ya. Ini N-pentan aja. Kenapa? Karena kalau Anda sudah tahu N-pentannya, berarti N-heptannya bisa Anda hitung. Ya, ini datanya 0,867, X-nya, Y-nya 0,984, X-nya 0,594, Y-nya 0,925, ini ya. X-nya 0,398, Y-nya 0,836, terus ke bawah 0,145, Y-nya 0,521, yang ini X-nya 0,059, Y-nya 0,271, ini X-nya 0, Y-nya 0. L1-nya 100 mol. Ya. Ini kan 50 mol, 50 mol. Berarti totalnya 100 mol. Kita anggap ya, asumsi ya. Asumsi 100 mol.
Dan ini ada 100 mol, ya, 100 mol campuran, sorry, ini ada 100. Di soalnya, X1-nya 0,5 ini, X2-nya juga 0,5 ya. L2-nya 60, L2-nya itu yang tersisa di bawah. Yang tersisa di bawah, V itu 40. Karena apa? V itu 40% yang menguap, jadi katanya 40 mol. Jadi L1 100, X1 0,5, L2 60, V-nya 40 mol. Baru Anda buat ln 100 per 60. Ya. Nah, rumusnya dari mana? Ini ya. Ln L1 per L2 sama dengan integrasi X2 ke X1. Kenapa X2 ke X1? Karena karena X2 itu lebih kecil dari X1 ya. Harga X2 lebih kecil dari X1. Ini dapatnya 0,510 sama dengan X2 ke X1. X1 dapat 0,5 ya. Baru DX per Y kurang X. X2 tidak diketahui. Ya, X2-nya tidak diketahui ya. Kenapa? Karena ini ya, kita itu yang mau kita cari. Dari tabel data kesetimbangan, pada saat X sama dengan ya, jadi caranya gini ya, ini 1 dikurang Y kurang X, 1 dikurang Y kurang X, ya, Y yang di sininya X ya. Jadi pada saat X-nya 1, 1 dikurang Y kurang X itu 1 dibagi 1 kurang 1, berarti tidak terhingga ya. Nggak usah kita pakai datanya. Baru yang ini pada saat X-nya 0,867, pada saat X-nya 0,867 di sini, di atas ini ya, baru sumbu ininya adalah Y dikurang X. Y dikurang X itu adalah 0,984 dikurang 0,867 ya. Itu datanya. Ya, sehingga Anda bisa buat grafik ini. Grafik yang ini ya. Ya, dari sini tadi ini grafik ini. Baru Anda tarik garis pada X1 sama dengan 0,5. Ini kan data ya. X1 0,5. Data. Baru Anda integrasi. Anda integrasi dengan cara grafik ya. Integrasi grafik tahu ya. Luas dari di bawah huruf A. Cari luasnya itu adalah 0,510. Ya, luasnya 0,510 di berapa itu? Di X2 berapa? Di batasan mana? Ini kan kalau misalnya Anda anggap garis ini bujur sangkar, ini ada lebih sedikit ya. Jadi pakai metode lupa saya. Tropijoidal ya. Pakai metode tropijoidal yang dipotong kecil-kecil gitu, yang digaris kecil-kecil, nanti integrasikan. Kalau pakai kertas grafik ini mudah ya. Pakai kertas grafik ini mudah. Anda berapa X2-nya yang dapat hasil integrasinya adalah 0,510. Ini 0,510 di sini. Ya. Didapat X2-nya adalah 0,277. Ya. Ini cara membuat grafiknya. Ini tadi ya. Yang ini dia contohkan ini. X-nya 0,594, Y-nya 0,925. Berarti ini 1 kurang Y kurang X, ini dapatnya 302 ya di sini. Ya seperti itu. Dan seterusnya ya, nanti buat titik-titiknya, baru integrasi di bawah kurva, luas di bawah kurvanya itu dengan cara
integrasinya itu dengan cara mencari luas di bawah kurva, yaitu dari X1 0,5 sampai berapa Anda tebak. Misalnya 0,2. Hitung berapa luasnya. Kalau luasnya lebih besar dari 0,510, kurangi sampai dia dapat luasnya adalah 0,510. Ya. Baru masukkan ke sini itu 100 kali 0,5 ya, persamaan yang ini ya. L kali dx sama dengan Y kurang X kali dl. S. Ini, sorry. L1 kali X1 sama dengan L2 kali X2 ditambah L1 kali kurang L2 dikali YAP. Ya, jadi Anda bisa tahu kan L1-nya kan 100 dikali X1-nya 0,5 ya. Baru L2-nya 60 ini ya. Baru X2-nya ini 0,277 yang kita cari dengan trial and error tadi ya. Baru ditambah 40 kali YAP. Ya, 40 kali YAP. 40 itu adalah ini ya, P-nya. Didapat YAP-nya sama dengan 0,835. Ya, jadi permasalahan yang paling susah di sini adalah untuk membuat grafik ini. Grafik itu berdasarkan data ini ya. Jadi 1 kurang Y kurang X, 1 per Y kurang X versus X. Ya, versus X. Ya. Oke. Sehingga dapat. Jadi integrasinya ini dicoba-coba ya. Dicoba-coba ini ada geser X2-nya supaya dapat hasil integrasinya 0,510. Nggak perlu 0,510, 0,515 pun sudah saya terima ya kalau trial and error. Jika dalam rentang yang dikaji, hubungan keseimbangan dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Misalnya diketahui ya, Y sama dengan MX tambah C. Jadi ada hubungan antara Y dengan X. Maka integrasinya susun lagi dx per Y kurang X ya, Y-nya jadi MX tambah C dikurang X. Artinya integrasinya adalah ln L2 per L1 1 per M kurang 1 ln M kurang 1 kali X2 tambah C dibagi M kurang 1 kali X1 tambah C. Ya, jadi jika Y itu adalah alpha X dibagi 1 tambah alpha kurang 1 dikali X, maka persamaan ini ya, persamaan ini berubah menjadi ln L2 per L1 sama dengan L1 per alpha kurang 1 ln 1 kurang X1 kali X2 dibagi 1 kurang X2 kali X1 ditambah ln 1 kurang X2 per 1 kurang X1 per 1 kurang X2. Ya, seperti itu. Ini nanti dibahas lagi ya pada satu bab tersendiri ya. Ini cuma pengenalan aja, ya, cuman seperti itu bentuknya. Ya. Baru yang terakhir ada yang paling susah itu adalah destilasi dengan reflux. Jadi biasanya disebut rektifikasi atau fraksionasi atau destilasi tahap dengan reflux. Dapat dianggap sebagai suatu proses di mana sejumlah tahap penguapan ada yang duluan. Sebagai suatu proses di mana sejumlah tahapan penguapan flash disusun secara seri. Jadi flash itu disusun secara seri ya. Kemarin kan kita sudah belajar flash distillation atau equilibrium distillation.
itu kita susun secara seri, maka dia akan membentuk rektifikasi atau destilasi tahap. Sehingga produk uap dan cairan dari tiap tahap mengalir saling berlawanan arah. Pada tiap tahap, alur uap dan cairan masuk bercampur menjadi setimbang dan suatu alur uap dan cairan keluar dalam kesetimbangan. Ya, jadi bentuknya jadi seperti ini ya. Ini satu tahap ya. Ada yang naik, uapnya naik, ini tahapnya, ini masuk ke tahap ke N, ini keluar dari tahap ke N, ini masuk dari tahap N kurang 1, keluar ke tahap N tambah 1. Jadi metode yang paling mudah untuk menghitung jumlah tahap teoritis itu adalah metode McCabe-Entile. Jadi nggak ada, saya rasa sarjana teknik kimia yang nggak tahu metode McCabe-Entile. Ini metode yang paling mudah ya. McCabe dan Tile telah mengembangkan suatu metode matematika grafik untuk menentukan jumlah tahap teoritis pada pemisahan campuran biner A dan B. Ya, jadi cuma campuran biner ya, A dan B. Metode tersebut menggunakan neraca massa pada bagian tertentu dan dari menara dan kurva kesetimbangan untuk sisin tersebut, campuran A dan B. Jadi dia ada neraca massa dan ada kesetimbangan. Ya, dua-duanya dipakai. Yang mana yang setimbang? Yang setimbang itu adalah yang Vn dengan Ln. Yang mana yang neraca massa? Yang neraca massa adalah Yn tambah 1 dengan Ln kurang 1. Ya, jadi nandainya gitu ya. Yang setimbang itu adalah Vn dengan Ln. Yang neraca massa adalah Vn tambah 1 dengan Ln kurang 1. Neraca massa total, ya, ini Pn tambah 1, di sini ya, Pn tambah 1, N ya, Pn tambah 1 yang masuk, ini juga yang masuk, Ln kurang 1, tambah Ln kurang 1, sama dengan yang keluar adalah Vn ditambah Ln, itu neraca massa ya. Neraca massa komponen tinggal dikalikan aja, Vn tambah 1 dikali Yn tambah 1 tambah Ln kurang 1 dikali Xn kurang 1, sama dengan Vn kali Yn tambah Ln kali Xn. Ya, jadi aliran uap dan cairan yang masuk dan meninggalkan suatu tahap ini ya, gambar ini. P dan L itu satuannya adalah mol per jam. Biasanya destilasi itu pakai mol ya, bukan pakai gram. Perbedaan panas sensibel ke 4 alur sangat kecil ya. Jadi ini kan ada 4 alur ya. Ada Pn, ada Ln, ada Pn tambah 1, ada Ln kurang 1. Ya, jadi perbedaan panas sensibel ke 4 alur sangat kecil jika panas larutan diabaikan ya. Jadi panas larutannya diabaikan. Jadi hanya panas laten dalam alur Pn tambah 1 dan Pn dan Pn. Itu aja yang panas latennya ya. Panas yang dari uap berubah menjadi cair. Karena panas laten molar adalah hampir sama untuk senyawa yang sama, secara kimia maka Pn tambah 1 sama dengan Pn dan Ln sama dengan Ln kurang 1. Oke, jadi ini dianggap seperti itu ya, Pn tambah 1 itu sama dengan Pn, Ln kurang 1 sama dengan Ln. Kenapa? Yang saya bilang kemarin, A yang ada di Ln kurang 1 akan berpindah ke Pn, ya, A yang ada, kan tadi campurannya A dan B, jadi A-nya itu pindah dari cairan ke uap, A-nya. Nah, karena dia berpindah ke sini, panas latennya terlepas ya, panas latennya terlepas, karena dia ketika dia berpindah dari fasa cair ke fasa uap, dia perlu panas laten. Dari mana panas latennya? Panas latennya itu berasal dari B yang mencair, yang terkondensasi 1 mol B yang terkondensasi dari fasa uap ke fasa cair. Jadi panasnya itu tertukar. Dan karena panas latennya hampir sama, maka 1 mol A yang berpindah dari cair ke uap itu sama dengan setara dengan 1 mol B yang berpindah dari uap ke cair.
Ya, seperti itu. Kalau dia terlalu jauh panas latennya, bisa jadi nanti satu mol A yang berpindah dari cair ke uap, tetapi B-nya itu cuma setengah mol atau 0,75 mol. Jadi nggak satu banding satu ya, nggak masalah. Tapi artinya nanti Ln kurang satu dengan Ln itu nggak sama. Pn tambah satu dengan Vn juga nggak sama. Jadi perhitungannya menjadi lebih susah. Ya, ini asumsinya seperti itu ya. Jadi Pn tambah 1 sama dengan Pn dan Ln tambah 1, Ln sama dengan Ln kurang 1. Di semua tahap rectifying ya. Di semua tahap yang dari tahap pit ke atas itu sama. Jadi enriching section ini enriching section ya, bukan rectifying, enriching. Jadi sama aja pengayaan ya. Itu tahap yang di atas tahap umpan, baru yang di bawah tahap umpan itu disebut stripping section. Ya. Jadi neraca massa di keseluruhan kolom F sama dengan D tambah W, neraca massa komponen A F dikali XF sama dengan D dikali XD tambah W dikali XW. Ya. Oke, persamaan untuk bagian enriching. Uap dari puncak kolom dengan komposisi Y1, ini Y1, mengalir ke kondensor, masuk ke kondensor, di mana dikondensasi mencari cairan pada titik didihnya. Ya, jadi suhunya sama ya. Kenapa? Karena dia pada titik didihnya. Jadi suhu uap dan suhu cairnya itu sama. Jadi suhu L dan suhu P1 itu sama. Suhu L dengan suhu D itu suhu D L dengan D sama pasti ya. Suhu D dan suhu P1 sama. L dan D mempunyai komposisi yang sama. Ya, karena dia cuma di split ya. Sehingga Y1 sama dengan XD. Ya, ini Y1 sama dengan XD. Karena sama ya. Karena asumsi equimolar overflow, ya, equimolar overflow itu tadi 1 mol A berpindah dari fasa cair ke fasa uap dibarengi dengan 1 mol B yang berpindah dari fasa uap ke fasa cair. Ya, jadi sama, itu akibatnya L1 sama dengan L2 sama dengan Ln dan P1 sama dengan P2 sama dengan Vn sama dengan Pn tambah 1. Ya, neraca massa dengan garis putus-putus ini ya, garis putus-putus ini. Neraca massanya adalah ini, yang masuk itu adalah Pn tambah 1, yang keluar adalah yang masuk itu Pn tambah 1, yang keluar adalah Ln dan D. Ln dan D yang keluar ya. Jadi Pn tambah 1 sama dengan Ln tambah D di sini ya yang keluar. Atau kalau neraca komponen A-nya Pn tambah 1 dikali Yn kurang ditambah 1 sama dengan Ln kali Xn sama ditambah D kali XD. Ya, ini persamaan 11, 4, 6. Garis operasi bagian enriching, garis operasi bagian enriching itu adalah ini ya, Dn tambah 1 sama dengan Ln per Vn tambah 1 dikali Xn ditambah D kali XD per Vn tambah 1. Slope-nya ini kan ada slope ya. Ada slope ini, nanti Anda bisa tarik garis ini. Dengan slope Ln per Vn tambah 1. Jadi cari sudutnya ini adalah ini istilah tangan theta sama dengan Ln per Vn tambah 1. Inverse tangan theta itu sama dengan inverse tangan Ln dalam kurung Ln per Vn tambah 1. Nanti dapat sudut ini. Ini titiknya kan dimulai dari XD, dapat titiknya di sini, baru sudutnya dapat dari sini, Anda tarik garis. Tarik garis itu ini disebut dengan garis operasi bagian enriching, atau kalau kami dulu menyebutnya garis operasi atas karena dia di bagian atas. Ya, nanti ada garis operasi bawah tentu, guys.
Jadi repluk rasionya adalah R sama dengan L per D, kan ini ya. R itu adalah L per D. Ya. Jadi Pn tambah 1 sama dengan Ln tambah D. Ya. Berarti ini itu bisa Anda rubah kalau Anda masukkan R itu adalah L per D, itu Y N tambah 1 sama dengan R per R tambah 1, ya, R itu tadi L per D ya, dikali Xn ditambah interceptnya ini. Ini slope-nya, ini intercept-nya, XD per R tambah 1. Jadi ini adalah intercept garis operasi enriching pada X sama dengan 0. Jadi ini kalau tarik garis ini diteruskan sampai menyentuh X sama dengan 0, ya, Y, X sama dengan 0, Y, 0, Y di sini. Itu interceptnya di sini. Ya, besar interceptnya. Atau XD per R tambah 1. Jadi kalau Anda nggak bisa buat ininya, slope ini Anda nggak ngerti cara membuat slope-nya, Anda hitung intercept-nya aja dari sini, intercept-nya baru tarik garis dari ini XD di sini, tarik ke intercept-nya di sini. Ya sama ya. Oke, itu tadi bagian enriching. Sekarang kita bagian stripping atau bagian yang bawah. Neraca dari bagian kotak yang terputus-putus itu adalah yang masuk itu kan PM tambah 1 ya. Ini XM dianggap XM. Yang keluar itu adalah ini ya. PM tambah 1, makin ke bawah makin besar ya. Yang masuk itu adalah PM tambah 1. Yang keluar itu adalah yang keluar adalah PM tambah 1. Yang masuk itu adalah LM dikurang W. Ini W. LM kurang W. Karena W-nya kan keluar. PM tambah 1 juga keluar dari titik M. Ya, ini masuk. Ya, seperti itu ya. Jadi, PM tambah 1 sama dengan LM ya, ini W-nya kan keluar juga. Harusnya PM tambah 1 ditambah W sama dengan LM. LM kan masuk. LM masuk ya. Harusnya kan PM tambah 1 ditambah W sama dengan LM. Jadi kalau kita rubah bisa PM tambah 1 sama dengan LM dikurang W. Ya, betul ya. Neraca massa komponen A, PM tambah 1 dikali YM tambah 1 sama dengan LM kali XM dikurang W kali XW. Jadi garis operasi bagian strippingnya, ini kalau disederhanakan atau dimodifikasi menjadi YM tambah 1 sama dengan LM per PM tambah 1 dikali XM dikurang W kali XW dibagi VM tambah 1. Ya, begitu ya. Atau slope-nya adalah ini, LM dikali PM tambah 1, dibagi PM tambah 1, dan besar dari intercept-nya adalah W kali XW dibagi PM tambah 1. Ya, ini slope-nya adalah LM per PM tambah 1. Yang ini dapat ya, intercept-nya di bawah sini. Jadi kalau Anda dapat intercept-nya, punya intercept-nya tarik garis aja, ketemu dengan titik XW, terus tarik aja ke atas, lurus. Itu adalah garis operasi bagian stripping. Atau Anda hitung slope-nya dari titik XW di sini. Ada slope-nya, tarik garis, itu adalah garis operasi pada bagian stripping. Oke. Kita sudah bisa membuat garis operasi atas, garis operasi stripping, garis bagian
stripping ini, dan kita juga sudah bisa membuat garis bagian enriching. Sorry, ini adalah garis bagian enriching, yang garis operasi atas, ya. Garis operasi atas atau garis operasi bagian enriching. Yang ini adalah garis operasi bawah atau garis operasi bagian stripping. Ya, terserah ya mau bilang apa ya, bagian stripping lebih betul ya. Tapi bawah kadang-kadang orang nggak ngerti selain kami. Tapi yang ini yang bagian bawah, nanti yang satu lagi adalah yang bagian atas. Stripping dan enriching. Enriching dan stripping. Enriching atas, stripping bawah. Kita sudah berhasil, baru kita lihat efek. Jadi kondisi alur umpan F yang masuk ke dalam menara menentukan hubungan antara uap di bagian stripping PM dan uap di bagian enriching VM. PM dan PM. Demikian juga antara LM dan LN. Jika umpan sebagian uap dan sebagian cair, maka uap tersebut harus ditambahkan ke PM untuk mendapatkan PM. Kondisi umpan biasanya dinyatakan dengan Q yang didefinisikan sebagai Q sama dengan panas yang diperlukan untuk menguapkan 1 mol umpan pada kondisi masuk dibagi dengan panas laten penguapan molar umpan. Jika umpan masuk pada titik didihnya, maka pembilang akan sama dengan pembagi sehingga Q-nya sama dengan 1. Kalau dia masuk pada titik didihnya, nah Q-nya 1. Q juga dapat ditulis dalam bentuk entalpi. Jadi Q sama dengan HV dikurang HF. Ini HV ini panas entalpi uap yang menguap ya, dikurangi HF. HF itu adalah entalpi dari umpan dibagi HV, ini entalpi uap dikurang HL, entalpi dari liquidnya yang L. Entalpi umpan pada titik embunnya, entalpi umpan titik didihnya, entalpi umpan pada kondisi masuk. Ini entalpi umpan didihnya, entalpi umpan pada titik embunnya. Ya. Ini untuk dew point, ini untuk bubble point. Ya, bubble point, ini dew point. Jadi kalau cairan pada T didih, Q-nya 1. Uap pada T embun, kalau T embun, Q-nya 0. Cairan dingin subcool. Jadi kalau yang masuk umpan itu masuk pada cairan dingin itu lebih besar dari 1. Kalau uapnya superheated lebih kecil dari 1. Sebagian cairan dan sebagian uap itu berarti dia 0, lebih kecil dari Q, lebih kecil dari 1. Jadi nilainya antara 0 dengan 1. Ya, ini. Oke. Berdasarkan definisi Q berlaku persamaan berikut. LM sama dengan LN tambah QF. Ya, karena kan LM itu lebih besar dibandingkan LM itu lebih besar dibandingkan LN ya. Jadi ini LN ditambah yang cairannya adalah QF, berarti LM-nya itu adalah LN tambah QF. Sementara ini uapnya lebih besar dari PM karena dia yang di atas. Jadi uap yang berasal dari umpan itu 1 kurang Q kali F ditambahkan dengan uap yang berasal dari PM ke bawah. Berarti PN sama dengan PM ditambah 1 kurang Q dikali F. Nah, ini ya, ini LM, ini PN. LM lebih besar dari LN, PN lebih besar dari PM. Persamaan-persamaan untuk bagian enriching dan stripping itu tadi PN kali Y sama dengan LN dikali X ditambah DXD. PM dikali Y sama dengan LM dikali X dikurangi W kali XW. Ini persamaan enriching, ini persamaan stripping. Kurangi persamaan 11,417 dengan persamaan 11,416. Ini kita kurangkan, berarti PM kurang YN dikali Y sama dengan LM kurang LN dikali X dikurang DXD tambah WXW. Ya, ini berarti ini apa ya? Bisa juga didekati dengan Q kurang 1 kali F
Y, ya, yang ini tadi ya. Masukkan ini, masukkan ke persamaan ini. DLM-nya itu adalah LN ditambah QF dikurang LN. Berarti kan tinggal QF ini. Baru ini DXD tambah WXW, yang ini Y-nya itu sama dengan 1 kurang Q kali F. 1 kurang Q kali F. Ya, ini ya. 1 kurang Q kali F. Ya, 1 kurang Q kali F. Ini 1 kurang Q. Nah, ini terbalik ya. Berarti Q kurang 1 kali F dikali Y. Yang ini adalah Q, QF kali X dikurangi yang ini adalah F kali X. Jadi kalau disusun Y sama dengan Q per Q kurang 1 kali X dikurang QF dikali Q kurang 1. Nah, ini persamaan garis Q. Ya. Jadi kalau misalnya Q-nya lebih besar dari 1, masukkan harga Q lebih besar dari 1, maka nanti garisnya ini ya, bergeser dari sini ke sini ya. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kalau ini, kalau Q-nya antara 0 dengan 1. Kalau ini Q-nya antara lebih besar dari 1, ini Q-nya antara 0 dengan 1. Yang ini Q-nya 0. Ya, yang ini Q-nya 1. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi kita harus bisa membuat garis Q-nya. Ya, jadi contohnya ini. Tadi kan kita udah bisa buat garis operasi atas, kita bisa buat garis operasi bawah, baru kita tentukan lagi Q-nya. Setelah dapat Q-nya, maka kita akan mengetahui posisi umpan masuk. Posisi umpan masuk itu di tahap yang Q-nya ada. Ini ya. Jadi di tahap 2 itu adalah posisi umpan masuk. Ya, gitu ya. Posisi umpan masuk adalah di tahap 2. Kenapa? Karena perpotongan antara Q, garis operasi atas, dan garis operasi bawah itu ada di situ. Oke, sekarang kita lihat contoh. Campuran benjoin didistilasi dalam suatu menara fraksionasi pada 101,325 kPa. Bisa lihat, ada enggak? Oh, enggak ada. Umpan cair sebanyak 100 kg mol per jam mengandung 45% mol benjonan dan 55% mol toluen dan masuk pada 327 derajat 327,6 Kelvin. Destilat diharapkan mengandung 95% mol benzen dan 5% mol toluen. Itu bagian atasnya ya. Dan produk bawah mengandung 10% mol benzen dan 90% mol toluen. Rasio repluk 4:1. Kapasitas panas rata-rata umpan adalah 159 kJ per kilomol dan panas lakan rata-rata adalah 32.099 kJ per mol. Data keseimbangan dari sistem diberikan pada tabel 11.1.1 dan hijau dan gambar 11.1.1. Hitunglah jumlah kilogram mol per jam destilat, produk bawah, dan jumlah tahap teoritis. Nah, ini ya. Nah, ini pada suhu ini XA, XA. Ini Anda plot jadi ini ya gambarnya ini. Kurva keseimbangannya gambarnya itu. Oke. Penyelesaian. F-nya 100 kg mol per jam. Jadi X1-nya 0,45, XD-nya 0,95. XW-nya 0,10. Dan R-nya adalah ln per D-nya 4. Ya, semuanya ada di situ ya. Ya, repluknya 4:1.
Neraca massa F 100 sama dengan D tambah W, W-nya 100 kurang D. Neraca komponen A, F kali XF sama dengan D kali XD tambah W kali XW. Tinggal masukkan 100, XF-nya 0,45 sama dengan D, XD-nya 0,95 ditambah tadi W-nya itu adalah 100 kurang D dikali 0,1. XD 0,1. Bisa dihitung D-nya dapatnya 41,2 dan W-nya adalah 58,5 kg mol per jam. Garis operasi enriching Anda bisa pakai, karena di sini ada R, pakai persamaan yang mengandung R tadi ya. Jadi N tambah 1, R per R tambah 1, XD dibagi R tambah 1. Itu berarti sama dengan R-nya 4 dibagi 4 tambah 1 XN ditambah 0,95 XD-nya, R-nya 4 tambah 1. Berarti Anda dapat intercept-nya adalah slope-nya adalah 0,8, intercept-nya 0,19. Bisa dipakai itu dua-dua ya. Mau pakai slope-nya boleh, mau pakai intercept-nya boleh. Penyelesaian plot garis atau kurva ya, plot kurva YA versus XA. YA versus XA. Jadi ini Anda plot di kertas grafik pada X-nya sama dengan 1, Y-nya 1. Pada saat XA-nya 0,78, Y-nya 0,9. Gitu terus ya, sampai pada X0, Y-nya 0. Jadi nanti bentuk kurvanya adalah seperti ini. Dan kurva yang atas ini. Seperti itu. Baru gambarkan garis operasi enriching. Garis operasi enriching dari sini ya. Ini mau pakai. Jadi start itu DXD. XD kan tadi ada ya. XD-nya berapa? XD-nya 0,95 ya, 0,95 dari sini. Baru Anda tarik garis operasi enriching ini. Itu caranya slope-nya itu adalah tadi ya. Slope-nya itu adalah ini ya, 0,8. Ya, pakai slope 0,8 atau kalau nggak Anda tahu nggak tahu merubah ini koordinat apa ya, koordinat kutub ya. Pakai ini interceptnya 0,19. Jadi tarik 0,19 di sini, ini 0,2 ya, ini 0,19 di sini. Baru tarik garisnya ke XD sama dengan 0,9. Ya, sini. Ini tarik ke sini ya 0,9. Seperti itu ya. Dapat garis operasi atasnya. Baru setelah itu garis operasi enriching-nya dapat atau garis operasi atasnya dapat. Baru hitung garis Q. Dari tabel 11.1 pada XF 0,5 didapat titik didihnya 366,7. Saat XF berapa tadi? 0,45. Nah, di sini ya. Ini Anda interpolasi ya antara 0,411 dengan 0,581. Karena ini 0,45. Ini 0,45 antara 0,411 dengan 0,581 intercept. Berapa di sini? Sini buat 0,45, berapa di sini? Jadi katanya dapatnya adalah 366,7. Nanti Anda cek lagi ya, Anda interpolasi sendiri. Betul nggak dapatnya 366,7? Baru Q tadi sama dengan HV kurang HF per HP kurang HL. HP kurang HL itu adalah panas laten. HP kurang HL itu panas laten, itu 32.099 di soalnya. 32.099 panas laten rata-rata. Ya. Jadi HP kurang HF,
HP kurang HF, ya, HP kurang HF itu adalah HP dikurang HL, HP dikurang HL, ditambah HL dikurang HF. HL kurang HF. Ini HF ini sama-sama cair. HP kurang HL itu adalah panas laten. Berarti HL kurang HF itu adalah CPL dikali TB kurang TF. HL itu kan pada TB, titik didih, HF itu pada TF. CPL itu untuk soal yang tadi ada nggak? Ini ya. Sorry. Kapasitas panas rata-rata umpan 159, berarti ada ya. Jadi CPL-nya tadi 159 kJ per kilomol, TB-nya adalah 366,7 yang ini tadi, dan TF-nya adalah 327,6. Ada ya, 327,6. Dan masuk pada 327,6 Kelvin. Diketahui. Oke, baru masukkan ke sini. Q sama dengan HP kurang HL ditambah CPL dikali TB kurang TF dibagi HP kurang HL. Jadi dapatnya 32,099 ditambah 159 kali 366 kurang 327,6 dibagi 32.099. Didapat Q-nya 1,195. Ya. Jadi slope dari Q line, slope-nya itu adalah Q dibagi Q kurang 1. Ini persamaannya. Ya. Y sama dengan Q per Q kurang 1 kali X dikurang XF per Q kurang 1. Jadi ini slope-nya adalah Q per Q kurang 1. Jadi Q per Q kurang 1. Q-nya tadi dapat 1,195 dibagi 1,95 kurang 1. Dapatnya 6,12. Itu slope-nya. Ini ya. Ini slope-nya. Baru Anda tinggal gambarkan garis Q line itu, titik awalnya XF di sini. Slope-nya adalah 6,12. 6,12. Ya, kalau mau cari interceptnya susah ya. Ini garisnya harus dipanjangi ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi garis operasi stripping ditarik dari XW ke titik potong Q line dan garis operasi atas. Ya. Jadi tarik garis ke sana, nanti dia berpotongan dengan ini. Red berpotong di sini ya. Potongan di sini ini kan garis operasi atas. Ini Q line-nya, garis operasi. Potongannya di sini. Baru garis stripping ditarik dari XW ke titik potong Q line dan garis operasi atas. Ya. Jadi ini kan tadi potongannya di sini. Garis operasi bawahnya nggak usah capek-capek Anda hitung-hitung lagi. Ini ada XW, tarik ke atas ini. Baru dari sini tarik garis ke perpotongan antara Q line dengan garis operasi enriching. Ya, seperti itu. Sudah? Kalau Anda sudah buat seperti ini, berarti Anda sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Ada garis operasi atas, ada garis operasi bawah, ada garis operasi enriching, ada garis operasi stripping, ada Q line. Baru kita mulai proses pentahapan. Ini XD kan, tarik ke atas, dari situ geser ke kiri, kena garis kesetimbangan, turun ke bawah, sampai ke garis operasi atas atau garis operasi enriching. Baru geser lagi ke kiri, sampai ke kurva keseimbangan, itu titik 2. Turun lagi ke garis operasi atas lagi, atau garis operasi enriching lagi. Baru geser lagi ke kiri, ketemu sampai titik 3 ya. Ketemu titik 3 baru turun ke bawah. Baru geser lagi ke 4. Baru turun ke bawah. Baru geser lagi ke 5. Turun ke bawah. Nah, umpannya masuk di mana nih? Di 5 atau di 4? Di 5 ya. Karena di 4 itu dia belum ada Q line-nya, tapi di 5 baru ada Q line. Berarti umpan itu masuk ke tahap ke 5.
baru tambah lagi ini ke bawah, tambah lagi ke 7, turun ke bawah, ini di sini. Ini XW di sini, berarti ini sudah regular. Yang ini regular. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahap, tambah 1 regular. Kenapa ini regular? Karena ini di sini. Tapi kalau misalnya ini tadi masih di bawah ini, berarti kan Anda tambah 1 lagi. Nah, berarti 8 tambah 1. Ini 7 tambah 1. Jadi jumlah tahap teoritisnya adalah 7,6. Atau ya, kenapa 7,6? Ini kan lebih ini ya. Ya dianggaplah ini 0,6 ya. Kenapa? Karena kalau makin ini makin besar. Anda tahap suka hati aja, terserah Anda aja mau anggapannya berapa, 7,6, 7,5, tapi 7,5 nggak mungkin ya, lebih besar dari 7,5, 7,6. Atau 7,6 dikurang 1 reboiler. Kurang 1 reboiler. Atau sama dengan 6,6 tahap. Jadi umpan dimasukkan ke tahap kelima dihitung dari puncak kolom. Ya seperti itu ya. Jadi ini ada 7,6 ya. Reboilernya ada 1. Ya, bukan 0,6 reboilernya, 1. Berarti 7,6 kurang 1, 6,6. 6,6 ya tahapnya. Sudah? Itu ya kira-kira ya. Jadi gambar dulu garis operasi atas, baru gambarkan Q line-nya, cara cari Q line-nya dari dapat, baru tarik garis dari XW, titik XW ke perpotongan antara Q line dan garis operasi NDC. Baru untuk selanjutnya kita Anda harus tahu ya apa itu reflux total dan apa itu reflux minimum. Reflux total itu adalah jika semua cairan, ini ilustrasi ya. Ini aja lah. Jika semua cairan yang dikondensasi itu dikembalikan ke kolom, itu reflux total. Jadi D-nya nggak ada. Jadi semuanya dimasukkan ke kolom. Jadi muter balik lagi ke kolom. Itu adalah reflux total. Ya. Apa yang terjadi jika refluxnya total? Ya. Total. Jadi salah satu nilai batas rasio reflux adalah total reflux. Jadi semua. Jadi R-nya itu tidak terhingga. Karena apa? Karena N dibagi D. D-nya itu kan 0 ya jadinya. D-nya itu 0. Ya. Atau sangat kecil lah. Nggak boleh. Kalau dia 0 kan ini jadi tidak terdefinisi ya. Ini kalau D-nya sangat kecil berarti R-nya sangat besar. Sangat besar sehingga ini disebut tidak terhingga. Karena D-nya sangat kecil. Jadi kalau misalnya 10 pangkat minus 13. 10 pangkat minus 13 itu kan kecil. L dibagi 10 pangkat minus 13 berarti L dikali 10 pangkat minus 10 pangkat 13. Maka R-nya jadi sangat besar. Jadi Pn tambah 1 sama dengan Ln tambah B. Maka Ln itu hampir sama dengan Pn. Ln sama dengan hampir sama dengan Pn. Jadi Pn tambah 1 sama dengan R per R tambah 1 dikali Xn ditambah XD per R tambah 1. Ya. Artinya apa? Artinya slope-nya itu menjadi hampir sama dengan 1. Dan intercept-nya hampir sama dengan 0. Ya, karena intercept-nya hampir sama dengan 0 dan slope-nya sama dengan 1, maka dia berimpit. Garis operasi bawah itu berimpit dengan garis 45 derajat. Jadi enriching operation line-nya itu berimpit dengan garis 45,
stripping operatingnya juga berimpit dengan garis 45 atau garis operasi atas dan garis operasi bawah itu berimpit dengan garis 45. Ya, demikian juga garis operasi stripping sehingga kedua garis operasi berimpit dengan diagonalnya garis 45 ini. Nah, apa yang terjadi kalau R itu tidak terhingga, maka N itu jumlah tahapnya minimum. Ya, ini Anda lihat dari sini, ini satu, turun lagi, tarik kemari kedua, tarik lagi ketiga, tarik lagi keempat. Jadi cuma nggak sampai 4 ya, 4, 3, berapa ya? 3, sekian tahap ya. 3, sekian tahap. Ya. Jadi jika volatilitas relatif dari campuran binar hampir konstan, maka persamaan prinsip berikut dapat digunakan untuk menghitung jumlah tahap teoritis tahap minimum NM. Pakai ini persamaan Penske juga bisa dihitung ya. Ini dapatnya. Jadi ini ada alfa AP itu adalah alfa 1 dikali alfa W pangkat setengah, di mana alfa 1 adalah volatilitas uap dan alfa W adalah volatilitas cairan bottom. Ya, rata-ratakan ya. Dikalikan diakarkan, itu sama dengan rata-rata. Karena rata-rata itu ada 3 ya. Pertama rata-rata aritmatik. Jadi rata-rata, nilai rata-rata sama dengan A tambah B bagi 2. Itu aritmatik. Jadi misalnya rata-rata dari 6 dan 2 adalah 6 dikurang 2, 6 ditambah 2 dibagi 2, berarti 4. Ya, rata-rata dari 6 dan 4, ada angka 6 dan angka 4, rata-ratanya adalah angka 6 dan angka 2, rata-ratanya adalah 8. Maka 6 tambah 2 dibagi 4, 8 ya. Ada juga rata-rata, jadi aritmatik ini geometrik, rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik itu adalah akar dari 6 dikali 2. 6 kali 2, 12. Akar dari 12 berapa? Ya, sekitar 4 juga. Akar 3. Ya, 3, sekian ya. 3, sekian. Ya, nggak sampai 4. Juga ada juga rata-rata itu rata-rata logaritmik. Rata-rata logaritmik itu adalah 6 dikurang 2 dibagi ln 6 per 2. Itu rata-rata logaritmik. Ya, 6 dikurang 2 dibagi ln 6 per 2. Nah, hasilnya juga sekitar 3, nggak sampai 4. Ya, jadi ada 3 rata-rata ya, ada yang saya tahu lah, ada 3 rata-rata aritmatik, rata-rata geometrik, dan rata-rata logaritmik. Ya, 3-3 itu dipakai di dalam teknik kimia. 3-3 rata-rata itu dipakai di dalam teknik kimia. Kenapa saya tahu? Karena memang kita pakai. Oke. Ini tadi yang minimum ya. Yang minimum itu pada saat R-nya maksimum. R-nya tidak terhingga. Pada saat R tidak terhingga, jumlah tahapnya minimum. Artinya apa? Artinya kalau Anda ingin mendapatkan jumlah tahap yang minimum, maka Anda nggak akan mendapatkan produk. Kenapa? Karena semua produknya dikembalikan ke kolom. Ya, kan gitu ya pengertiannya. Nah, ini ya. Semua yang dicairkan di sini dibalikkan lagi di kolom. Ini enggak, ini kecil sekali. D-nya itu kecil. Jadi produk atasnya nggak ada. Ya, karena produk atasnya nggak ada, maka sebenarnya bukan destilasi kan, tapi tahapnya jadi minimum, jumlah tahapnya jadi minimum. Oke, sekarang
Kalau bagaimana kalau repluknya diminimumkan supaya D-nya besar, kan repluknya dikecilkan. Kalau D repluknya dikecilkan, itu Anda akan mendapatkan nanti jumlah tahapnya tidak terhingga. Kenapa jumlah tahapnya tidak terhingga? Nanti kalau Anda baca ini ya, maka ini tahap enriching, garis operasi enriching dan garis operasi stripping itu berimpit di kurva keseimbangannya, berimpit di garis kurva. Jadi semua garis itu garis operasi atas, garis operasi bawah, dan Q line-nya serta kurva keseimbangan itu berada di suatu titik. Jadi kalau Anda hitung ini ya tahapnya, itu mungkin kalau dibesarkan ini bisa lagi, baru nanti keluar dari situ, sehingga jumlah tahapnya banyak sekali. Ya, jumlah tahapnya banyak sekali. Jadi seperti itu ya, jumlah tahapnya jadi banyak sekali. Kalau yang tadi jumlah tahapnya jadi minimum, tapi nggak ada produk. Kalau ini produknya besar, tetapi jumlah tahapnya jadi banyak sekali. Nggak mungkin juga, dua-dua nggak mungkin dioperasikan pada kondisi itu, nggak mungkin. Jadi apalagi yang seperti ini, di mana garis operasi enriching-nya itu memotong kurva keseimbangan. Memotong kurva keseimbangan. Ya, jadi ini juga membuat lebih banyak lagi tahapnya. Ya, menjadi banyak lagi tahapnya. Kenapa? Karena Anda kan tarik garis ini repot sekali ya. Jadi untuk kasus repluk total, jumlah platnya minimum, tetapi diameter menara tidak terhingga. Ini berkaitan dengan biaya menara yang tak terhingga, demikian juga steam dan air pendingin. Jadi batas operasi menara. Jadi batas operasi menara itu bisa dibatasi dengan repluk total. Jadi kalau repluk totalnya jumlah tahapnya minimum, tapi diameternya jadi besar dan keperluan biaya operasinya juga besar. Untuk repluk minimum, jumlah plat tidak terhingga, yang juga akan menyebabkan biaya tak terhingga, ya, garis operasi, batas operasi menara. Ya, jadi repluk minimum itu batasnya, repluk total itu batasnya, repluk minimum itu juga batasnya. Jadi rasio repluk operasi terletak di antara kedua batas ya. Jadi repluk total, repluk minimum, jadi kita beroperasi di antara itu. Untuk memilih R yang baik memerlukan neraca ekonomi yang lengkap terhadap biaya tetap dan biaya operasi menara. Jadi Anda bisa menghitung ya, kalau R-nya 1, misalnya, kalau R-nya 1 berapa biayanya? Kalau R-nya 1,2 berapa biayanya? Kalau R-nya 1,3 berapa biaya? 1,3 dari R total ya. Dari R minimum, 1,3 dari R minimum. Itu berapa biayanya? Anda bisa hitung. Ya. Jadi R optimum biasanya di antara 1,2 Rm dan 1,5 Rm. Jadi antara 1,2 sampai 1,5. Jadi mau 1,2, 1,25, 1,3, 1,4, terserah. Yang penting batasnya adalah 1,2 ke 1,5 Rm. Jadi saya paling suka itu memakai 1,5. Ya, kenapa? Karena itu yang paling aman menurut saya. Contoh ya, contoh 1142. Rasio repluk minimum dan repluk total dalam rektifikasi. Pada rektifikasi pada contoh 1141, di mana campuran benzen toluen didestilasi untuk menghasilkan destilat dengan XD sama dengan 0,95 dan komposisi bottom XW 0,1. Hitunglah RM dan NM, penjelasan. Plot garis keseimbangan dan Q-line pada X sama dengan 0,45. Dengan menggunakan XD dan XW seperti contoh 1141. Gambar garis operasi enriching untuk repluk minimum. Dari gambar dapat dihitung X aksen 0,9 dan Y aksen sama dengan 0,79. Jadi ini ya.
Pertama, kita buat dulu yang berimpit ya. Ini Anda hitung. Ini sebenarnya kalau yang repluk total, Anda nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal ini XD, tarik ke atas, garis geser ke kiri, dapat garis operasi atas, itu dapat titik 1, geser ke kiri dapat titik 2, geser ke kiri dapat titik 3, geser ke kiri ke 4, kiri 5, baru dia masuk di tahap keempat. Ya. Dapat ini ya, untuk menghitung RM-nya ini kan ada XD, ini ada Q-line, tinggal Anda tarik di sini dari titik XD ke perpotongan antara Q-line dengan garis dengan kurva keseimbangan. Dari sini kita dapat Y-nya itu 0, taruhlah 0,702 katanya, sini kan 0,7. X-nya di sini adalah X yang di sini adalah 0,49 ya. 0,49 ya. Ikutin ya. Oke, dari sini dapat RM per RM tambah 1 sama dengan XD kurang Y aksen per XD kurang X aksen. Berarti 0,96 kurang 0,702, 0,95 kurang 0,49. Dapat RM-nya 1,17. Ya. Kalau yang ini tadi jumlah tahap teoritisnya ini, kalau yang repluk minimum itu 5,8. 5,8 berarti pelat minimumnya 4,8 tambah 1 reboiler. Ya, seperti itu. Nah, ini RM-nya dapat 1,17. Jadi kalau mau ngitung destilasi yang sebenarnya, R-nya itu sama dengan 1,2 kali RM sampai 1,5 kali RM. Ya, Anda tinggal buat 1,5 kali RM, dapat R-nya adalah 1,5 dikali 1,17 dapat R. Kalau dapat R nanti Anda bisa hitung garis operasi enriching-nya dan garis operasi strippingnya ketemu di garis Q-line, nah, baru bisa dihitung tahapnya berapa jumlahnya. Ya, seperti itu. Rektifikasi dengan injeksi langsung steam. Ya, jadi steamnya dimasukkan langsung ke dalam kolom destilasi. Jadi nggak ada reboiler ya. Biasanya panas untuk menara destilasi dimasukkan melalui reboiler dan steam tidak kontak langsung ke larutan yang mendidih. Namun jika larutan air dengan A yang lebih mudah menguap dan air didestilasi, panas yang diperlukan dapat disediakan dengan menggunakan open steam yang diinjeksikan secara langsung pada dasar kolom. Reboiler tidak diperlukan. Ya, bentuknya seperti ini. Dimasukkan steam langsung gitu ya. Nggak perlu reboiler lagi. Steam diinjeksi sebagai gelembung-gelembung kecil ke dalam larutan di dalam menara. Jadi bubble ya, kecil-kecil gitu. Kalau ilustrasinya itu kayak kalau di akuarium itu pakai aerasi gitu ya, pakai aerasi di akuarium. Gelembung-gelembung itu. Semakin kecil gelembungnya semakin bagus. Uap yang dengan cairan akan bersetimbang dengan cairan jika pengontakan baik. Oke, jadi kesetimbangan juga akan terjadi bagus jika ya. Jadi neraca massa total menara neraca komponen A itu F tambah S karena S-nya masuk ini ya. Ada S, F tambah S sama dengan D tambah W. D tambah W. Jadi yang masuk itu adalah F dan S, yang keluar adalah D dan W. F kali S tambah S kali YS sama dengan D kali XD ditambah W kali XW. S adalah mol per jam steam, YS sama dengan 0. Fraksi mol A di dalam steam. Jadi nggak ada A di dalam steam ya.
Persamaan garis operasi enriching sama dengan untuk steam tidak langsung. Ya, jadi karena YS-nya 0 kan. Untuk persamaan garis stripping derajat massa total derajat untuk garis ya, jadi yang ini sama, yang atas ini sama, enriching operating line-nya sama dengan yang tadi. Sementara yang bawahnya beda ya. LM tambah S sama dengan P tambah M tambah 1 tambah W. PM tambah 1 tambah W. Ini LM kali RM sama dengan S kali 0. Ya, sama dengan PM tambah 1 kali M tambah 1 ditambah W XW. Atau bentuknya seperti ini. YM tambah 1 sama dengan LM per PM tambah 1 kali XM dikurang W XW dikali PM tambah 1. Ya, untuk saturated steam yang masuk itu S sama dengan PM tambah 1. Maka L sama dengan W. Garis operasi strippingnya berubah menjadi YM tambah 1 sama dengan W per S XM dikurang W per S XW. Jika Y sama dengan 0, X sama dengan XW, garis stripping melalui Y sama dengan 0, X sama dengan XW, titik potong garis stripping dan garis diagonal, yaitu X sama dengan W kali XW dibagi W kurang S. Ya, jadi di sini ini. Jadi ini kita gambarkan titiknya dimulai dengan X, titik X. Ini XW di sini ya. Ini X-nya ini itu W kali XW dibagi W kurang S. Ini. Baru Anda tarik XW itu ke perpotongan ini. Ya, ini splitting prime operating line. Ini XN-nya ini, XF-nya ini. Jadi agak beda ya. Ini XW-nya. Keuntungan ya, jadi X-nya itu adalah W kali XW dibagi W kurang S. Keuntungan dari open steam adalah konstruksi heater yang sederhana, hanya suatu sparger. Sparger itu yang tadi saya bilang ya, macam di akuarium itu sparger. Oke, sekarang menara rektifikasi dengan side strip. Ya, ini terakhir aja ya. Jadi ini ya, ada D di sini, ada side stripnya ini. Ininya dibuat garis putus-putusnya dibuat situ. Jadi ini seolah-olah dari sini keluar sebagian dikeluarkan sebagai side strip, sebagai produk samping, saturated liquid dalam bentuk saturated liquid. Jadi pada suatu situasi tertentu produk menengah atau side stream dipindahkan dari bagian menara antara distillate dan bottom, Side stream mungkin berupa uap atau cairan dan mungkin dipindahkan dari tempat di atas umpan masuk atau di bawahnya, tergantung pada komposisi yang diinginkan. Garis operasi di atas enriching sebelum side stream, cairan, dan garis operasi stripping di bawah umpan dihitung seperti biasa. Persamaan Q-line juga seperti sebelumnya. Side stream merubah laju alir cairan di bawahnya. Demikian juga neraca massanya atau garis operasi pada bagian tengah antara umpan dan plat side stream cairan. Ya, jadi perhatikan ya. Kalau tadi garis operasinya ada dua, garis operasi atas, garis operasi stripping dan garis operasi enriching dan garis operasi stripping atau garis bagian atas, garis operasi atas dan garis operasi bawah. Di sini garis operasinya jadi 3. Ini garis operasi enriching, ini garis operasi side stream, dan ini garis operasi stripping. Neraca massa pada bagian atas menara itu PS tambah 1,
yang masuk, yang keluar ya, itu sama dengan LS yang ini yang masuk ya. Itu LS yang keluar tambah O tambah D. Gimana itu O tambah D? Ya ini O, ini D, ini LS. Yang ini LS. Ya, keluar dari sini LS. Bukan LN lagi tapi LS. Ya. Itu PS tambah 1. PS tambah 1 sama dengan LS tambah O tambah D. O adalah cairan jenuh yang dipindahkan sebagai side stream. Karena side stream adalah cairan, maka ini cairan ya. LN sama dengan LS tambah O. LN sama dengan LS tambah O. Jadi LS tambah O ini adalah LN sebenarnya. PS tambah 1 ini juga sama dengan PN tambah 1. Jadi neraca komponennya VS tambah 1 kali S tambah 1 sama dengan LS kali XS ditambah O kali XO ditambah D kali XD. Garis operasi untuk daerah antara side stream dan umpan itu YS tambah 1 sama dengan LS per PS tambah 1 dikali XS ditambah OX0 ditambah XD per PS tambah 1 ya. Jadi ini kan tadi XD, baru kita gambarkan garis operasi enriching atau garis operasi atas, itu dapat ya. Baru kan ini XO, jadi titik garis enriching tadi pada XO tarik di sini, baru dari situ Anda gambar garis dengan slope LS per PS tambah 1 ya, LS per PS tambah 1 ini slope-nya tarik sampai sini sampai ketemu dengan Q-line. Q-line tadi bisa digambar pakai persamaan yang tadi ya, Q-line. Nah ini perpotongan antara Q-line dengan garis operasi side stream ini titik ini, baru tarik dari XW ke perpotongan antara garis operasi set stream dengan Q-line. Itu adalah garis operasi stripping ya, atau garis operasi bawah ya. Jadi gitu ya, ini garis operasi atas. Enriching kita buat dengan yang tadi, persamaan yang tadi. Baru dari titik ini Anda tarik dengan slope LS per PS tambah 1 itu adalah garis operasi set stream sampai ketemu Q-line, perpotongannya tadi, perpotongan dengan Q-line itu tarik garis dari XW ke perpotongan dengan Q-line. Itu adalah garis operasi stripping atau garis operasi bawah. Ya ini slope-nya adalah LS per PS tambah 1. Oke ya. Oke, barangkali ini partial condenser minggu depan aja kita bahas ya. Ini nggak begitu sulit lagi. Minggu depan lagi kita bahas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada Pak. Pak, yang di bagian injeksi steam itu Pak, kenapa XW-nya sampai ke bawah ya Pak? Kenapa yang lain tidak? Yang Ini? itu Pak. Iya Pak, itu kenapa sampai bawah? Yang di sini maksudnya? Iya kok sampai bawah, yang lain enggak Pak? Yang lain itu maksudnya yang mana? Yang lain sampai cuma di titik keseimbangan aja Pak. Iya sampai situ aja. Ini XW di sini. Enggak, maksud saya yang ini Pak, yang paling terakhir, tahap paling terakhir, kenapa yang inject system sampai karena dia memang ini ya, kebetulan aja ini.
Kebetulan aja dia berimpit. Nanti Anda kalau dapat soal belum tentu kasusnya seperti ini. Bisa dia lewat, dia harus lewat ya. Paham maksud saya? Kalau dia belum habis, belum sampai yang lain kan, yang lain kebetulan ini kan macam ini kan XW-nya kelewatan ini, dimakannya XW-nya kan. Yang Iya, ini Pak. nggak berimpit kan. Ini kebetulan aja berimpit, nggak masalah sih. Itu cuma contoh soal aja kan. Ini kan berimpit nih contoh soalnya. Ya memang berimpit ya gitu. Ini kan nggak berimpit. Nah ini kebetulan aja berimpit. Masalah itu. Tapi kalau dia belum habis, tambah lagi tahapnya. Kalau belum, misalnya di sini masih di sini dia, ya tambah lagi tahapnya ke sini. Nggak apa-apa. Nanti dihitungnya Anda kira-kira aja. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Kebetulan 4 ya. Kalau ini kelewatan di sini berarti 4,2. Kalau kekurangan berarti 3,8 gitu. Ya, paham maksud saya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi ini kebetulan aja karena contoh ya, biar memudahkan pengertian. Tapi kamu bagus bisa melihat itu sebagai suatu yang aneh ya. Nggak apa-apa. Oke, macam ini kan nggak pas ya. Memang untuk cari yang tepat agak susah ya, agak susah. Kalau dia tepat sama, kebetulan aja itu tepat sama. Tapi kebanyakan sih ada kelewatan sedikit. Kalau kekurangan nggak boleh ya, harus lewat ya. Jadi macam ini kan tadi dianggap 5,8, berarti ini 80% ya, karena ini ada lewat. Nanti kadang-kadang lewatnya itu sedikit aja gitu, cuma 10%, nggak masalah, atau 5% nggak masalah. Jadi 7,05 tahap nggak masalah. Ya, itu menunjukkan bahwa titik XW itu tidak tepat berada di akhir kolom destilasi. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop sharing ya. Saya balik ke sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.